Sama desain kolam saya itu semua kocoran ada di ujung, Mbak, Bu. Ya, di ujung sana. Nah, sini pembuangan. Jadi ketika ada hujan masuk, dia nggak akan banjir. Pertama itu. Keduanya, desain kolam saya itu semuanya pakai plastik atau terpal. Karena kenapa? Di bawahnya itu ada sekam namanya. Sekam itu buat mengatur suhu. Nah, kita cek ya, kolam satu ini adalah ukurannya 3445. 15.000 ekor. Sepertinya nggak ada ikan, tapi ikannya banyak, 15.000 ekor. Kita lihat. Oke. Airnya hitam, tapi ikannya sehat. Nggak ada yang gantung. Coba cek, ada yang gantung nggak? Nah. Itu air ngocor itu air dari mana? Oh, air dari sini, air dari pompa. Biasanya saya setelah naikin air ke toren buat masak, buat mandi segala macam, habis itu dikocorin sini kalau siang. Kenapa harus dikocor? Kita lihat kolam 1,5 kali 3 itu isinya 15.000 ekor. Ikannya kecil-kecil tapi sehat ya. Berarti itu ngocornya setiap hari? Maksudnya terus gitu? Ya senyalanya saja. Kalau nggak naikin air ya nggak nyala gitu. Ya itu ya. Kita lihat kolam 2 sama. Tapi bukan bersifat aerator kayak gitu ya? Enggak, bukan. Kita lihat tuh. Walaupun airnya hitam tapi bagus. Oh ya. Tuh. Oh ya. Sepertinya nggak ada ikan, sepertinya. Jadi kalau ikan sehat itu dia di bawah. Tidak di atas gantung. Kalau ibu tadi bicaranya gantung, kenapa? Ya airnya tetap. Airnya kalau airnya rusak, ya sudah. Kunci budidaya ikan itu satu, cuma air saja. Kalau pakan itu ngikutin, tergantung pakannya. Pakannya mau sebagus apapun, tapi kalau airnya rusak ya ikan sakit. Ya. Kalau pakannya itu adalah proteinnya setinggi apapun, sehingga menyebabkan ikan cepat besar. Tapi kalau airnya sering rusak, sering gantung, ikan sering stres, ya sudah lama besarnya. Ini tingginya berapa? Tingginya 40. Tinggi 40. Nanti kalau pembesaran disarankan tinggi airnya 50, berarti tinggi kolamnya adalah 70. Kita lihat nih pembuangannya. Nih desain kolam saya semuanya sana kocoran. Ketika kocoran, si ikan itu akan bergerak aktif ke ujung. Nah setelah bergerak aktif ke ujung, dia akan berkumpul di sini padatannya. Nah setelah itu dibuang, kita lihat. Udah dibuang belum tadi? Udah, yang belum dibuang mana? Yang ini? Oh yang sana? Yang ujung? Yang ujung nggak kelihatan, nanti kita ke sana saja ya. Kita lihat padatan fases ikan itu seberapa. Nah kita lihat ya, 10.000 itu 15.000 karena kecil, ini 10.000 karena ikannya gede. Ya, ini juga sama nih, lihat. Ini disortir, Pak? Ya disortir nanti kalau bibit itu 10 hari sampai 14 hari. Ya kalau bapak ibu nanti pembesaran berarti tanamnya 78, sortirnya 1 bulan pertama. Dibagi 2, yang kecil sama yang gede, ya setelah itu sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Nah nanti di bulan kedua itu bisa panen. Kalau kuncinya adalah perawatan air bagus, pakannya standar, itu baru ya. Oke ya. Berarti ini pembuangannya ini di tengah ya? Nanti kita lihat desain kolam di sana ada ya. Oke ya Om ya, kita lihat kolam satunya. Oke. Itu pembuangannya. Jadi si ikan tuh nggak keluar. Ya, ikan nggak keluar, tapi padatannya keluar. Nah itu liatin kocor itu. Nah ini lagi treatment air, baru 2 hari. Nanti setelah 5 hari baru diisi ikan. Ini kalau isi ikan ukuran ini tingginya berapa ini? Isi ikan nanti setengah aja 20. 20 ya? 20 sampai 30 cm baru isi ikan. Nanti dikocor seperti itu ketika ikan masuk, biar tidak gagal adaptasi namanya. Ya. Oh, jadi Nah ini tuh bawahnya sekam, ini titik 0. Di sana 7 cm tuh. Tingginya Jadi naik gitu. naik gitu ya? Nah mudun ya. Jadi ketika padatan atau fases ikan itu di bawah. Nanti di bawah, nanti ngumpul di sini, dibuanglah setiap hari. Nah nanti itu perawatan air harian. Yang namanya perawatan air mingguan nanti setiap minggu sekali. Kan isinya penuh seperti kolam 3. Nanti dibuang 30-70%, misalkan setengah.
Nah, setelah itu isi air baru, dikasih garam, diencerkan, disebar rata. Kalau ada ikannya harus diencerkan dulu ya. Nah, setelah itu dikasih probiotik. 3, 4, atau 5 tutup. Itu tergantung dengan isi ikannya. Kalau isi ikannya makin banyak, berarti makin banyak probiotiknya. Nah, setelah itu isi air penuh lagi. Ikan puasa selama 4-5 jam ke depan baru dikasih pakan. Begitu. Lihat, ini berarti sekamnya di atas. Nah, sekamnya di bawah. Plastik. Plastik. Oh, iya, iya. Ya, oke. Ini sekamnya berapa senti? Sekamnya mah suka-suka, disarankan 2 cm. Tapi kan kalau sini titik 0 ya berarti sekamnya tipis, di sana tebel. Yang penting dinginnya tanah itu nggak naik ke atas, ke air. Ini pakai apa ini? Lem. Nanti saya kasih pembelajaran. Nah, ini kita lihat ya. Setiap hari, nih setiap hari, Bapak agak ke sana. Setiap hari pagi saya buang 10 sampai 20 detik. Nggak usah dikocor, nggak apa-apa. Katakanlah ini volumenya itu adalah 3.000 liter. Buangnya hanya 20 liter saja, nggak akan berkurang banyak kok. Kita lihat ya, kita lihat ikannya dulu ya. Nah, ini isinya adalah 15.000. Ini pesanannya orang, nih lihat. Oke. Insya Allah ikannya cakep-cakep. Ikan nggak ada yang gantung. Kan kata ibu tadi gantung-gantung. Iya. Nah, karena air, kalau airnya rusak ikan gantung, kalau airnya rusak ikan stres. Lama besarnya, mati, sakit, tetek bengek itu ya karena air. Makanya nanti saya kirim tata caranya, ada 8 tata caranya. 8 tata cara itu adalah pertama desain kolam, kedua treatment air, ketiganya adalah perawatan air harian, perawatan air mingguan, sortir lele, pemberian pakan, sampai dengan tata cara panen. Nanti dipelajari saja. Di situ ada tulisannya sama Di YouTube videonya. semua ada ya? YouTube ada. Alhamdulillah. Ya. Itu nggak ada yang gantung ikan. Kalau gantung masalah berarti. Ikannya sakit tuh pasti. Kalau ikan sakit, kalau ada yang nanya ikan gantung bagaimana? Pasti ikannya sakit. Bagus ikannya, ikan-ikan. Oh, bagus. Nah, kita lihat ya perawatan air harian gini nih. Kita coba lihat. Nah, ini dibuangnya 10 sampai 20 detik saja. Kita lihat ya. Kita hitung aja 10 detik. Tuh, kotorannya tuh. Ini tadi udah dibuang sih sama Om Peri buat nyiram tanaman. Udah gini aja. Nah, pas buang airnya bau. Karena ini adalah sisa fases yang di dasar, yang tidak bisa diolah sama probiotik. Cukup. Oh, buangnya nggak full begitu ya? Ya, kalau mau full begini. Begini kalau full. Kita lihat ya. Kita lihat ya, kalau mau full. Kalau harian nggak usah full gitu ya? Kalau full begini saja, kita lihat tuh. Tuh. Oke. Udah gini aja cukup. Sambil nyuci, kita tutup kembali. Ya. Saya kan cuma meraktekin biar ibu lihat kotorannya saja tuh. Ya. Kalau mau buang full ya full kayak gini. Nah, setelah itu tutup kembali. Oke. Nggak dikirain kalau Ini mah kelihatannya nggak ada ikan. Tapi kalau dihitung ya ada ikan. ini 10.000. 10.000. Ini pesanannya orang. Itu airnya ngocor terus. Yang ngocor terus nggak apa-apa, kecil lah. Kan sekalian apa namanya biar ikannya seneng juga karena padat. Misalnya gini, saya ada 15.000 di kolam 3 ini. Kalau Bapak nggak mungkin 15.000, Bapak itu hanya 2.000 saja. Oh, yang putih itu ya? Bukan, maksudnya saya punya kolam 2 kali 4, diisi 15.000. Bapak sama Ibu 2 kali 4 jangan 15.000, 2.000 saja. Oh, ngajar. Oh, belajar dulu. Ya iya, belajar dulu pertama, keduanya ya biar tahu Oh, dulu. kalau pembesaran tuh nggak bisa banyak. Nggak bisa banyak, Pembesaran nggak bisa banyak. Ini kan Pak Ustadz ngajakinnya pembesaran. Itu ya. Nanti saya kirim tata caranya. Kalau ini ukuran berapa nih? Ini 78. Ini Mm-mm. 78 ya? Mm-mm. Kita lihat aja, kita lihat ikannya coba. Udah di sini aja, di sini. Kita lihat nih 78. Aduh. Kita lihat. Tuh 78 itu. Nah, itu 78 itu. Ya, gitu.
Jadi semuanya itu berawal dari air. Kalau bisa ngerawat air, ikan mah nomor 2, segala macam nomor 2. Makanya perawatan air itu banyak kuncinya. Desain kolam, treatment air, perawatan air harian, perawatan air mingguan, sehingga air itu sehat. Nah, ketika 4 itu dijalankan, tinggal kita kasih pakan, namanya fermentasi. Nanti saya juga share juga di situ. Oke. Ini kalau apa tuh namanya air kayak begini apa tuh si apa tuh namanya nih? Kalau air pembuangan air kan tiap hari dia. Enggak, bukan. Ini air yang tidak tanpa tampungan turun langsung dari air tanah di mesin itu. Terus itu gimana itu? Bapak tadi nggak merhatiin di hari awal. Saya aja dari pompa langsung. Oh iya, Iya, itu. iya. Jadi nggak jadi masalah itu. Ya nggak masalah kan ngalir ke sini semuanya. Asalkan waktu awal tuh di treatment dulu 5 hari baru ikan masuk. Sebelum ikan dimasukin itu. 5 hari dulu. pH-nya itu yang nggak jadi masalah ya. pH air itu. Justru itu 5 hari itu untuk menormalkan pH. Desain kolam untuk desain kolam di bawah itu sekam supaya dinginnya tanah nggak ke air itu untuk mengatur suhu. Suhu itu adalah bagian dari pH. pH bisa turun ketika suhunya rendah. Oh panjang itu nanti saya ceritain. Ya, tapi kalau Bapak nggak merhatiin dari awal nanti akan susah repot Pak. Ya nanti saya kalau Bapak mempelajari tentang tata cara yang saya kirim, membaca dan video, insya Allah bagus Pak. Yang pasti begini, kuncinya Bapak pelajari, jangan malas baca dan jangan malas nonton video. Pertama itu. Keduanya, saya memberikan tata cara itu gratis Pak, tanpa dipungut biaya. Tata cara itu bukan dari buku, bukan dari YouTube, bukan dari nonton TV, tapi dari pengalaman saya sehingga saya buat yang namanya tata cara itu sesimpel mungkin supaya orang lain mudah untuk memahaminya. Nanti saya kirim ya. Oke ya. Oke, makasih. Dadah.